Sekarang giliran saya mau tanya ya. Di Unpad ini ada beberapa jalur SNBP, SNBT, Mandiri. Pertanyaan pertama, nanti siapa aja yang bisa jawab? Oh, Bapak Ibu gurunya boleh. Jalur mana yang paling sulit ditembus? Satu. Yang kedua, jalur mana yang paling rumit ditembus? Sulit dan rumit. Itu kan bahasa yang hampir hampir sama tetapi beda ya. Yang paling sulit yang mana, yang paling rumit yang mana, pertimbangannya apa? Biar paham semua. Nanti kita jelaskan. Boleh Bapak Ibu gurunya ikut menjawab juga. Bapak Ibu yang paling sulit yang mana? PP. Pertimbangannya apa Pak? Pengolahan nilai. Pengolahan nilai lalu? Input nilai. Input nilai banyak ya Pak ya? Banyak Pak. Berarti kan yang paling sulit SNBT kalau gitu Pak? Iya. Kenapa SNBT paling sulit? Yang rumit. Ya? Oh, SNBT-nya itu yang sulitnya. Nah, kalau SNBT paling sulit atau paling Iya, rumit? yang sulit. Ya kenapa paling sulit SNBT? Karena persaingannya luar biasa lebih besar. Nah kalau SNBT persaingan nggak seketat SNBT loh Pak. Baik ya, hampir-hampir benar. Baik, saya jelaskan. Tadi pertanyaannya prodi mana sih ya? Jalur mana yang paling sulit? Pertama yang paling sulit adalah SNBT. Betul, SNBT atau UTBK. Kenapa SNBT? Pertama, di SNBT itu kita mulai dari nol. Artinya nilai rapor tidak digunakan. Seprestasi apapun kita di sekolah nilai rapor tidak digunakan, kecuali digunakan untuk persyaratan saja. Ya, berarti kita harus belajar lagi dong. Untuk mengikuti tes ya, belajar lagi. Apalagi dari IPS lintas jurusan, berarti harus belajar tentang IPA. IPA lintas jurusan harus belajar tentang IPS, ya kan? Jadi berjuang lagi dari nol. Bahkan ketika kita membidik sasaran prodi, ya, kita itu nyaris tidak punya bekal apa-apa. Untuk kita punya bekal, berarti kita harus belajar banyak. Saya contohkan. Misalkan di depan saya itu ada satu titik target menembak, ya, ada satu titik target itu menembak lah. Kalau di SNBT, berarti saya kalau mau menembak itu harus punya senapan ya, harus punya pelurunya kan, harus punya teleskopnya. Kemudian saya berlatih bagaimana caranya menembak dengan baik supaya sasaran yang kita tembak benar-benar kena. Tapi masalahnya di SNBT ini sasarannya ada, sasaran tembaknya ada, tapi senapannya saya nggak punya. Saya belum punya. Pelurunya saya juga belum punya. Ya kan? Teleskopnya juga saya belum punya. Keahlian menembak pun saya belum punya. Maka selain berlatih, saya juga harus bisa menciptakan senjata dulu. Saya harus membuat pelurunya dulu. Saya harus membuat teleskopnya dulu, baru saya berlatih. Dan begitu juga di SNBT. Bidikan kita ada, saya pengen ke prodi itu. Tapi kita mulai dari nol, kita harus belajar lagi. Apalagi yang lintas jurusan. Belajar tentang IPA dulu, yang lintas jurusan dari IPA ke belajar tentang IPS dulu, baru belajar bagaimana pembobotannya kalau di ITBK itu seperti apa, baru kita bidik sasarannya. Bulan depan kita mendengarkan kelulusan, pengumuman, detik itu kita belum tahu berapa nilainya. Ya kan? Kenapa sih nggak lulus? Emang berapa sih nilai UTBK saya? Baru akan diketahui 1 hari kan, setelah kelulusan. Baru nyadar di situ. Oh, pantas saja saya nggak lulus di kedokteran Unpad, rata-rata saya cuma nilai UTBK saya cuma 600. Coba kalau 600 saya ambil prodi yang gini, pasti lulus. Kan begitu ya? Itu sulit. Nah, SNBP berarti paling rumit. Kenapa dikatakan paling rumit? Persyaratannya banyak. Kalian nggak bisa daftar sendiri. Pertimbangannya banyak. Siswa juga nggak sembarangan bisa daftar begitu saja, harus siswa-siswa terpilih. Tapi sebetulnya di SNBP jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit, harusnya dibikin mudah. Ya, sepakatnya kalau SNBP kita buat paling mudah ya. Setuju nggak? SNBP kita buat paling mudah. Saya contohkan saja. Kembali contohnya hampir sama dengan yang tadi. Di depan saja ada titik sasaran tembak. Saya ingin menembak sasaran itu. Saya sudah punya senapannya.
Saya sudah punya pelurunya. Saya sudah punya teleskopnya. Hanya saya tinggal belajar bagaimana cara membidik sasaran dengan tepat. Begitu juga di SNBP. Ketika kamu memilih salah satu prodi, kamu sudah punya bekalnya semua. Apa? Persyaratan pertama yang harus sudah diketahui ya, dan pasti sudah kamu ketahui. Akreditasi sekolah sudah tahu kan? Nilai indeks sudah tahu, ya minimal tergambar walaupun nilai indeks itu ada di fakultas atau di universitas ya. Nilai KKM juga sudah tahu kan? Kemudian juga yang menjadi penilaian nilai rapot sudah di tangan kan? Kemudian sesuai penggali minatnya juga mata pelajarannya juga sudah tahu kan? Mata pelajaran pembobotannya juga sudah tahu kan? Lalu kenapa memilih prodi masih salah juga sehingga tidak lolos? Ya kan? Harusnya sudah tepat dong. Oh, nilai saya sekian. Ya, nilai saya sekian. Tinggal belajar bagaimana membidik prodi dengan tepat. Saya sudah punya senapannya, saya sudah pelurunya sudah punya, teleskopnya sudah punya. Tinggal belajar menembak saja. Tidak harus menciptakan dulu senapan, tidak harus menciptakan dulu peluru seperti di UTBK. Tinggal belajar nembak saja. Tapi kenyataannya justru terbalik. Ya. Kenapa di SNBP malah lebih banyak yang tidak lulus daripada yang lulus? Pertama mungkin karena kuotanya sedikit. Berarti tingkat ketatatannya pun lebih ketat. Ya. Kedua, karena siswa kurang memahami tentang SNBP. Yang ketiga, siswa ini bertahan dengan egonya masing-masing. Ya. Karena kalau siswa itu biasanya kalau sudah memilih salah satu prodi, fakultas ataupun universitas itu sesuai minat. Minatnya yang salah arti, minat orang tua, minat teman, ada kan? Yang punya pacar, minat pacar, ya kan? Seharusnya apa? Sesuai minat dan bakat. Ketika kamu punya minat, ketika kamu punya keinginan, punya bakatnya atau tidak? Bakat itu apa? Ilmunya. Di mana melihatnya kalau di SNBP? Dinilai rapornya. Apakah mata pelajaran penggali minat dan bakatnya menunjang atau tidak? Apakah mata pelajaran pembobotannya menunjang atau tidak? Kalau menunjang silakan pilih prodi itu. Kalau tidak menunjang, jangan coba-coba pilih prodi itu. Paham? Nah, yang terjadi sekarang ketika siswa memilih salah satu prodi, nggak pernah melihat hasilnya, nggak pernah melihat hasil nilai rapornya. Padahal guru di sekolah udah tepat mengarahkan. Ya. Padahal udah seperti itu. Karena banyak siswa yang gagal kuliah, ya. Siswa yang gagal kuliah itu karena salah memilih prodi. Ada juga yang sampai lolos, tapi pada kenyataan ketika masuk menjadi mahasiswa, dia tersendat, ya, karena salah memilih prodi. Karena dulu mengambil prodi bukan karena ibunya. Tapi tidak sedikit juga siswa yang gagal kuliah, ya, itu karena tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ada ya seperti itu. Karena orang tuanya ingin di prodi ini, anaknya ingin di prodi ini, akhirnya nurut pada orang tua. Disitulah maka tersendat. Paham ya? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa supaya punya peluang besar lolos di SNBP? Kamu boleh punya cita-cita, ingin di Unpad, ingin di Fakultas Kedokteran, ingin di farmasi, tapi jangan dikunci dulu keinginannya. Karena apa? Kalau kamu keinginannya dikunci, sulit ketika nanti nilai kamu mengarahnya kemana. Ya, saya juga sama kalau menembak sasaran, titiknya tepat di situ. Tapi sebetulnya kok saya malah mengarahnya ke kirinya, sasarannya. Ya berarti harus dibelokkan dong. Harus dibelokkan. Walaupun titik itu sudah kena ke sasaran, itu belum tentu kena. Harus dipas-paskan dulu. Ya. Sama dengan di SNBP juga begitu. Walaupun keinginanmu di kedokteran, ternyata ilmunya mengarah ke farmasi. Ada seperti itu. Ada juga yang anak tersebut menginginkan kedokteran, kemudian nilainya mengarah ke farmasi, tapi sebenarnya dia bisa lulus di kedokteran. Kalau dia punya, kalau keinginan tidak terkunci, artinya kalau begitu saya jangan pilih Unpad dong. Saya kan ingin kedokteran, sementara di kedokteran Unpad nilai bobot saya tidak menunjang.
Tapi nilai beban saya justru bisa masuk di kedokteran di Universitas Pendidikan atau di UPI. Itu bisa. Tapi kalau saya tetap ingin di Unpad, maka prodi lain yang harus saya ambil. Ya. Kamu mungkin bisa lulus di Unpad, tapi mungkin bukan pada prodi yang diinginkan. Kamu mungkin bisa lulus di universitas negeri, tapi mungkin bukan pada universitas yang diinginkan. Harusnya kamu berpikir, yang penting saya bisa lolos universitas negeri. Tergantung nilai saya membawa arusnya kemana. Ya, membawa arusnya kemana? Jangan kamu yang mengendalikan arus. Arus yang akan mengendalikan nilai mengendalikan kamu. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu ingin mengendalikan prodi. Bagaimanapun caranya saya harus bisa masuk ke prodi itu. Ya nggak bisa. Harusnya kamu terbuka. Biarkan prodi yang mencari nilai kalian. Nih kamu yang punya rata-rata 90, nih ilmu komunikasi rata-rata 90. Oh, rata-rata saya 90. Masuk situ. Itu punya peluang. Tapi kenyataannya sekarang jarang seperti itu. Maka kalau di SNBP ini, kan kalian nggak bisa daftar sendiri, berarti harus banyak konsultasi dengan guru BK di sekolah, minimal dengan guru BK. Ya kan? Ada guru BK di sini? Ada? Oke. Di sini juga ada guru BK? Ada ya. Ini konsultasi dengan guru BK. Cuman saya, ya, ketika siswa bertemu dengan guru BK, kebanyakan itu bukan konsultasi. Ya. Misalkan nih siswa eligible, mana Suci tadi, mana Suci mana? Saya ingat aja Suci. Dari Anizobia kan? Misalkan konsultasi dengan guru BK, Suci kamu kemana? Mau ke Unpad, berapa kedokteran? Kata guru BK-nya, kamu jangan di kedokteran ya, kamu di informatika saja. Ini datanya kamu bobotnya kurang. Ah nggak mau Bu, saya pengen di kedokteran aja. Apakah itu konsultasi? Bukan, itu namanya laporan. Ya kan? Kalau konsultasi itu Suci nggak begitu, harusnya begini. Bu, saya kan siswa eligible. Saya ingin melanjutkan kuliah di universitas negeri. Keinginan saya sih ke Unpad, ke prodi Fakultas Kedokteran di SNBP. Menurut Ibu saya punya peluang lolos tidak di kedokteran Unpad di SNBP? Kalau saya tidak punya peluang lolos di kedokteran Unpad, kira-kira di prodi apa saya bisa diterima di SNBP-nya Unpad? Kalau saya tetap ingin di kedokteran, kira-kira di jalur mana saya bisa diterima di Unpad? Tetapi seandainya saya tetap ingin di kedokteran Unpad, ingin di kedokteran di SNBP di universitas negeri mana saya punya peluang lolos, itu yang harus dilakukan. Kan nanti gurunya akan mengolah nilainya, kayak Bapak tadi, diolah nilainya. Ini Suci nilainya ini mengarah ke universitas mana, mengarah ke prodi apa. Ya, jangan disetir. Jangan kamu yang menyetir nilai, tapi nilai yang harus menyetir kamu. Itu punya peluang besar. Maka itulah yang disebut dengan pemetaan, ya. Ada pemetaan universitas, pemetaan fakultas. Kalau ke ITB fakultas dulu kalau nggak salah. Di kita prodi, jadi pemetaan prodi mana yang harus jadikan pilihan pertama yang tadi saya sampaikan itu ya, yang harus jadikan pilihan kedua, ya. Hati-hati nanti antara universitas itu yang menseleksi pilihan pertama loh, ya. Jangan salah menempatkan Unpad malah jadikan pilihan kedua, ya. Kemudian yang universitas yang di bawah Unpad jadikan pilihan pertama, itu peluang lolosnya juga kecil, ya. Itu adalah tips-tipsnya. Kemudian juga saran bagi sekolah yang mungkin Bapak Ibu guru nanti lebih selektif lagi, karena banyak kejadian siswa yang ada siswa eligible tapi dia tidak melanjutkan ke universitas negeri. Untuk apa? Ya kan? Siswa eligible tapi dia tidak mau melanjutkan ke universitas negeri. Lebih baik selektif saja. Sekalipun dia anak prestasi paling pintar di sekolah, tapi kalau dia tidak mau melanjutkan ke universitas negeri, jangan dimasukkan eligible. Lebih baik yang lain saja. Ya kan? Saya siswa eligible mau ke Unpad, nggak mau terus maunya kemana? Ke BINUS. Kalau ke BINUS nggak usah pakai eligible. Ya kan? Nah seperti itu. Dan pastikan ketika kalian lulus, baik di pilihan pertama ataupun pilihan kedua di SNBP, wajib kamu ambil. Tapi kalau pilihan kedua ragu-ragu, sebaiknya satu pilihan saja. Karena efeknya luar biasa. Contoh, Suci ternyata lulus di pilihan kedua atau lulus pilihan pertama, tapi tidak mau diambil karena ternyata tidak serp. Mungkin ini pilihan orang tua, ya kan? Atau orang tua nggak setuju dengan pilihan itu.
udah nanti kamu ikut UTBK saja lah, biarkan yang SNBP nggak usah diambil. Silakan coba-coba di UTBK, akan bisa masuk. Tidak diambil di SNBP, berarti UTBK pun nggak akan bisa ikut. Di Unpad tidak akan bisa ikut, di UI tidak akan bisa ikut, di UPI tidak akan bisa ikut. Ya, di universitas negeri manapun tidak akan bisa ikut UTBK. Begitu juga jika kamu mau memilih BINUS misalkan, ayo udah kalau gitu saya pilih BINUS saja. Bagaimana kalau BINUS memperlakukan nilai UTBK? Sistem tes dengan menggunakan nilai UTBK, sementara kamu kan nggak bisa UTBK, nggak ikut UTBK, nggak akan lulus juga. Kiamat sudah, ya kan? Jadi harus benar-benar selektif. Paham ya? Nah ini yang jarang diberikan, materi ini jarang sekali diberikan oleh universitas manapun. Ya, saya pastikan di ITB mungkin ketika ditanya tentang tipsnya paling secara garis besarnya saja. Tipsnya kamu banyak belajar, banyak buka buku, pilih prodi yang tepat. Nah, kan kita tidak tahu pilih prodi yang tepat itu yang seperti apa. Banyak belajar, yang dipelajari apa? Ya kan, nilai rapor itu seperti apa? Ya, seperti. Jadi ke depan kemanapun kalian kunjungan, kalau mau ngasih pertanyaan, kira-kira pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh narasumber, hanya satu sebetulnya yang sulit dijawab. Bahkan universitas manapun terkadang ketika ada pertanyaan itu dia tahu tapi tidak mau ngasih tahu. Tergantung ini datang dari mana. Ah, ini dari Padang nih, kunjungan ke Jawa Barat, nggak usah dikasih semua. Ah, ini dari Jawa Barat, kunjungan ke UGM, jangan kasih semua. Ada yang seperti itu. Tapi kalau di Unpad, insya Allah ya, mau dari Papua, mau dari Aceh, mau Sabang sampai Merauke ya kita kasih tips yang sama. Nggak ada perbedaan apapun. Ya, tidak akan kita blok-blokan, oh dari mana, dari tidak ada. Kalaupun saya nanya itu bukan untuk itu. Ya, paham ya? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, jangan-jangan ini tips-tips yang diberikan oleh Pak Rusadi cuma teori saja. Ya, ada yang seperti itu ya. Saya pernah menerapkan sistem seperti ini ke beberapa sekolah. Boleh dicek sekolahnya, silakan. Bahkan ada di daerah Ujung Berung, di Bandung. Ya. Dulu saya pernah menerapkan sistem seperti ini kepada sekolah yang bisa dikatakan sekolah ini hampir bangkrut. Padahal dulu ini sekolah cukup peminat sangat banyak swasta. Mungkin di Ujung Berung ada, di Bandung Timur mungkin ada yang tahu SMA KP2. Ada yang tahu KP2 kan? Dulu kan, ya di belakang SMA 24 ya. Itu SMA swasta dulu di tahun-tahun dulu ya, itu SPP-nya juga paling mahal dulu kan. Tapi kemarin-kemarin hanya misalkan 2 kelas saja kan perangkatan. Nerimanya hanya per 2 kelas. Padahal itu sebelumnya itu bisa sampai 8 kelas loh. Ya. Saya tanya kenapa ini sekolah bisa seperti ini Pak? Jawabnya apa? Ke sekolah kita ini lulusannya sulit masuk universitas negeri Pak, sehingga pembinaan jadi kurang, katanya seperti itu. Kemudian gurunya minta bantuan ke saya, Pak gimana caranya supaya sekolah kami ini ratingnya naik lagi, peminatnya naik lagi? Gampang, saya bilang, Bapak undang saja saya ke sekolah, nanti hadirkan semua siswanya, hadiri oleh guru-gurunya dan orang tuanya. Dan alhamdulillah 1 bulan kemudian saya diundang. Silakan aja cek ke SMA KP Pembangunan itu ya. Saya diundang, saya arahkan seperti yang tadi, persis seperti yang tadi. Bahkan ketika itu saya terjun langsung untuk melakukan pemetaan siswa. Jadi satu persatu kita, tapi kebetulan waktu itu tidak langsung ya, melalui WhatsApp sih sebetulnya antara saya dengan guru BK. Jadi guru BK kirim data ke saya bilang, Pak, yang ini mau ke sini, saya bilang, Bu, jangan ke situ ya, ke prodi ini saja. Ini datanya ini, dan bobotnya seperti ini, seperti ini. Waktu hanya 9 kalau nggak salah ya, hanya 9 yang kita arahkan karena hanya 2 kelas kan waktu itu. 9 kita arahkan di SNBP, ya. Dan ketika itu sekaligus lulus 6 orang di SNBP, 1 di UI, 1 di UPI, dan 5 di Unpad. Itu sekaligus bisa lolos. Yang 3 gugur kan, yang 3 kita bantu arahkan lagi untuk mengambil SNBT. SNBT-nya yang tadinya minatnya ke Unpad kita arahkan ke UPI dan semuanya lolos.
di UTBK? Ya, itu SMK Karya Pembangunan, coba tanya. Hanya sayang SMA itu tidak melanjutkan program dari saya. Akhirnya hilang lagi. Kunjungan ke sini pun nggak mau, apalagi undang saya lagi. Begitu. Ya. Kemudian juga ada salah satu sekolah di Kabupaten Bandung, ya, pesantren. Kalau pesantren itu kan lulusannya biasanya ke UPI, kalau nggak ke UIN ya. Kalaupun ada yang pernah ke UNBAN, itu hitungannya antara 1:3. Jadi tahun ini ada yang lolos 1, nanti 2-3 tahun hilang, baru muncul lagi tahun keempat, begitu. 1 orang gitu juga kan. Kunjungan ke UNPAD. Ketika itu saya berikan materi yang sama seperti yang tadi, ya. Singkat cerita, ini kita untuk motivasi saya aja ya, motivasi kalian buat kalian aja ya. Kebetulan yang datang itu siswa dan para guru, tidak termasuk ketua yayasan atau pemilik pesantrennya nggak ikut. Ya. Mungkin hasil dari kunjungan para guru ini, kepala sekolah laporan mungkin ke pemilik yayasan atau pemilik pesantren. Bagaimana hasil kunjungannya? Oh begini Pak Kiai, kita mendapatkan tips dari Pak Rustandi. Mungkin tertarik. Saya langsung ditelepon. Pak Rus, Pak Kiai mau bicara. Saya mau silaturahmi ke rumah. Jadi Pak Kiai datang ke rumah saya, Pak. Pak Kiai datang ke rumah saya dengan rombongan guru-guru. Sebenarnya ini ada apa gitu kan? Kaget juga. Tahunya beliau menantang saya. Pak Rus, katanya kan ada pemetaan prodi yang Pak Rustandi berikan, sampaikan. Sekarang Pak Rustandi saya tantang. Saya undang ke sekolah untuk melakukan pemetaan murid-muridnya langsung, Pak. Itu nggak main-main. 2023 kemarin. Karena kami susah sekali masuk ke UNPAD. Perbandingan 1:4, 1:3. Ya artinya dari 4 tahun hanya 1, dari 3 tahun hanya 1. Boleh Pak saya datang? Saya datang ke sekolah. Ketika saya datang, saya langsung disodorkan 15 orang siswa eligible 2023. Ya. 2024 bulan Januarian lah ya, sebelum pendaftaran ya pas pendaftaran SNBP ya. Saya bilang saya bilang ya apa siswa eligible ya. Saya, guru BK dan guru-guru lain ya yang melakukan pemetaan hanya saya. Guru BK diam, Pak Kiai diam, semua diam. Hanya saya yang melakukan. Seolah-olah saya yang jadi guru BK di sini. Karena ingin melihat bagaimana caranya. Ayo saya panggil satu persatu. Berikut dengan orang tuanya, karena ada orang tua. Dengan membawa data nilai rapor. Ya, setelah data lain sudah saya ketahui ya. Si A saya panggil. Kamu mau kemana? Mau ke prodinya apa? Prodi A. Saya pelajari. Kamu yakin ingin di prodi A? Iya Pak. Kenapa? Karena begini. Saya balikan. Kamu nggak bisa kalau di prodi A. Peluangmu sekian persen. Di prodi ini sekian persen. Sementara bobot kamu mengarahnya ke prodi ini. Tapi kalau kamu di prodi di ini, kamu adanya di universitas ini. Karena anak pesantren ini mudah nurut, ya kan? Sudah terlatih mungkin ya, mudah nurut. Ya terserah Bapak saja, yang penting saya lolos di universitas negeri. Kan hebat seperti itu. Yang penting saya bisa lulus Pak. Baik. Mau nggak di prodi ini? Boleh Pak. Saya tanya orang tuanya, Bapak setuju anaknya ambil prodi ini? Setuju Pak. Apalagi ini kan banyak dari wilayah kabupaten ya, seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Si A pilihkan prodi ini. Panggil satu lagi, begitu juga terus sampai terakhir. Ya, di akhir pemetaan Pak Kiai berbisik pas saya mau pulang, harus cukup 3 saja yang bisa lolos ke UNPAD, saya sudah banget. Saya sudah bisa promosikan Asurur, namanya pesantren Asurur ya. Dalam hati saya sedikit sombong, ya. Saya bilang gini, Pak Kiai jangan cuma 3, 2 kali lipat saya sanggup. Tapi dalam hati nggak saya sampaikan. Ya. Ketika pengumuman 2024, dari 15 orang itu nggak main-main 8 orang lulus SNBP. Silakan cek. Ya. Delapan orang lulus SNBP, justru hanya 1 ke UPI dan 7 ke UNPAD. 7 ke UNPAD. Dan tidak berhenti di situ. Sekolah manggil saya lagi untuk pemetaan UKT. Karena itu banyak dari kalangan menengah ke bawah. Nah, ini saya bantu lagi. Penghasilan orang tuanya berapa? Sekian, udah masukkan segitu aja.
Masukkan segitu aja. Paling tinggi tagihannya kemarin hanya 2.700.000 keperawatan. Paling rendah 500. Bahkan baru beberapa bulan mereka dapat KIP. Akhirnya 5 orang dan yang 7 orang, hanya dari 7 orang yang masuk ke Unpad itu 5 orang tidak berbayar, bebas sampai sekarang kena KIP. Ya, kita bantu. Bahkan kalau tidak salah ada donatur juga, pada akhirnya dari 8 orang itu hanya 1 yang berbayar. Itu pun hanya 500.000 kalau nggak salah. Kita sampai lakukan sebenarnya seperti itulah. Kalian tidak perlu konsultasi dengan saya, ya, seperti sekolah itu. Di sekolah ada guru BK, ya konsultasi langsung dengan guru BK. Seperti itu. Bu, saya pengennya ke prodi ini, Bu. Menurut Ibu peluang saya ada di mana nih? Nanti guru BK tuh mudah mengarahkannya. Panggil orang tuanya juga. Ibu boleh nggak anaknya ngambil prodi ini? Itu biasanya ada perdebatan antara anak dan orang tua. Oh, kamu jangan di sini kayak papamu kau aja. Papamu kan dokter, nah, kamu jadi dokter. Iya kalau jadi dokter, kalau jadi pasien, kalau nggak lulus jadi pasien. Ya, pernah itu di Sukabumi, maksa ingin di kedokteran. Saya bilang kamu jangan di kedokteran, berat. Enggak pasien pengen di kedokteran. Ketika ada kelulusan tidak lulus pingsan, benar jadi pasien. Pingsan di warnet katanya. Ya. Nah itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Yang kelas 12, yang minat Unpad, kembali lagi ke Unpad di tahun ini sudah registrasi mahasiswa baru. Ya. Dan tips ini bukan hanya tips lolos ke Unpad saja, tetapi bisa lolos ke semua universitas negeri karena tipsnya sama. Itu saja. Tinggal bagaimana pintar-pintar kalian mengatur, mengarahkan nilainya. Ya, bukan mengarahkannya, tapi nilai yang mengarahkan kalian seperti itu. Berapa banyak pun siswa eligible itu bisa lulus semua di SNBP. Ada yang di Unpad, ada yang di UGM, ada yang di UI, itu tersebar. Ya, di Unpad juga kalau di SNBP karena kuotanya sedikit, hindari dalam satu sekolah memilih prodi yang sama di universitas yang sama karena kuota sedikit. Terkecuali di universitas tersebut ada prodi yang sama. Ya, contoh di kita ada 5 prodi yang sama. Di ilmu komunikasi ada yang di Jatinangor, ada yang di Pangandaran. Keperawatan ada yang di Jatinangor, ada yang di Pangandaran. Peternakan juga ada di sini, ada yang di Pangandaran. Ya kan? Itu boleh. Jadi yang terbaik pilih di Jatinangor, yang kedua pilih di Pangandaran. Yang ketiga arahkan prodi lain. Isi semua prodi. Tidak menutup kemungkinan mau 20 mau 30 itu bisa lolos semuanya di Unpad. Bisa lolos semuanya di universitas negeri. Asal pilihannya tepat. Paham ya? Nah kalian yang kelas 10, kelas 11 ya 2026 balik lagi ke Unpad registrasi mahasiswa baru. Terapkan sistem tadi, saya pastikan bisa masuk Unpad. Ya. Materi ini nggak akan kalian dapat, ya. Dari manapun nggak akan kalian dapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup acara biasa saya jadi fotografer sekarang. Ya. Kita ada sesi foto bersama, ya. Karena ini jumlahnya ada yang banyak, ada yang sedikit nih. Dari Mutiara Bunda boleh ke depan untuk melakukan foto bersama dulu. Nanti selanjutnya dari SMA Anizul. Silakan yang dari Mutiara Bunda dulu.